Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Pramesi dari semester 3 kelas A akan mereview pertemuan kelima mata kuliah hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hajaini Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Dendi Aridayani SHMH. Bentuk keempat, whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak: yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidanakan. Bentuk kelima, medevillage, pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah: yang pertama, lebih ringan daripada pelaku pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok kurangi sepertiga, dan juga apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Dan juga pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku pasal 57 ayat 3. Yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku pasal 57 ayat 4. Penyertaan dengan kealpaan atau culpos delemni. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, yang pertama, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencekel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.